Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Tundukikung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM 230200. Di sini saya akan membahas menjelaskan tentang pengertian filsafat. Nah, sebelum saya membahas tentang pengertian filsafat, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Misara yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen, dan pada saat ini saya akan membahas materi dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk video ini juga untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester dalam semester 1 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Nah, langsung saja pada pembahasan materi. Nah, di sini sebelum saya membahas tentang pengertian filsafat itu, saya juga akan membahas bahwa filsafat itu berasal dari dua kata Yunani. Nah, dalam dua kata Yunani itu terdapat philos dan sophia. Nah, philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya hikmat, kebijaksanaan atau pengetahuan. Nah, dari filsafat kita bisa tahu bahwa cinta adalah perasaan yang tidak baik atau perasaan yang kuat terhadap seseorang atau barang. Nah, terus akan binasa karena dunia semakin hari. Hikmat atau hikmah adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, dan kebijaksanaan untuk menerapkan persepsi adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam banyak hal. Nah, kebijaksanaan dan pengetahuan itu tidak bisa terlepas. Karena apa? Ketika pengetahuan kita lebih, terus kebijaksanaan tidak ada, maka pengetahuan itu otomatis tidak berguna. Demikian juga kebijaksanaan tetapi tidak mempunyai pengetahuan, sama saja kebijaksanaan itu tidak berguna. Nah, contohnya kebijaksanaan itu berguna ketika kita dikasih tugas kelompok, ketika kita memiliki pengetahuan yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan dalam pembahasan tugas kelompok itu. Nah, dalam pembahasan itu juga kita harus mempunyai kebijaksanaan. Bijaksana yang artinya karena kita sudah mengetahui apa isi materi itu, kita tidak boleh kerja sendiri. Itu tidak termasuk dalam kebijaksanaan. Nah, supaya termasuk dalam kebijaksanaan, kita harus membagi tentang materi apa yang kita harus bahas, materi apa yang harus kita masukkan dalam tugas kelompok ini. Nah, kalau ketika kita sudah melakukan itu, berarti kebijaksanaan atau pengetahuan itu saling mengaitkan atau saling berhubungan. Nah, langsung saja secara etimologi, filsafat artinya cinta akan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Nah, kita bisa mengetahui bahwa filsafat adalah studi tentang hakikat, realitas keberadaan, pengetahuan, dan perilaku yang benar atau salah. Nah, dari filsafat ini sangat penting karena ketika kita mempelajari filsafat, kita bisa
dan tahu pengetahuan perilaku kita bisa yang benar mengetahui dan bahwa yang salah. filsafat adalah Dalam pembahasan materi ini juga, studi tentang hikmat filsafat ini sebagai motivasi tentang untuk hakikat, kita berubah. Nah, realitas, misalnya karakter keberadaan, kita yang sebelum pengetahuan, belajar kebenaran perilaku masih melakukan yang hal-hal benar yang atau duniawi, yang salah. tidak menyenangkan hati Tuhan, atau Jadi sangat tujuan hidup penting kita sekali belum kita tahu. mempelajari Tetapi filsafat ketika itu. kita sudah Karena belajar filsafat, di dalam kita bisa mengetahui bahwa materi tujuan filsafat hidup ini kita itu bisa untuk mengetahui apa, bahwa dan kita hidup ini apakah untuk perilaku kita melakukan benar atau apa. salah. Ketika perilaku Jadi kita sangat penting untuk kita belajar kita harus filsafat dalam memperbaiki perilaku kita kehidupan supaya kita sehari-hari. menjadi benar. Nah, filsafat juga Filsafat sebagai juga pedoman sebagai hidup yang pedoman dicintai dengan hidup kita kebijaksanaan. yang dicintai Nah, filsafat dengan ini harus kebijaksanaan. dicintai dengan kebijaksanaan. Inilah Karena filsafat dengan adanya dalam filsafat bahasa kita Yunani dan bisa mengetahui bahwa filsafat kehidupan yang atau sering keadaan dikenal kita seperti sekarang ini oleh orang. dalam keadaan Demikian seperti apa? Apakah kehidupan filsafat kita dalam baik-baik atau apakah perilaku bahasa kita baik-baik? Yunani Nah, ini sangat atau penting kita pengertian pelajari filsafat tentang secara filsafat. etimologi. Nah, sekarang Oke, langsung pada saya akan melanjutkan pengertian untuk filsafat. membahas Nah, cara dalam pengertian filsafat mendefinisikan itu ada filsafat. beberapa Nah, cara dalam mendefinisikan filsafat filsafat, atau ada ada beberapa aspek yang digunakan yang terdapat untuk dalam mendefinisikan filsafat tersebut, mendefinisikan filsafat yakni tersebut, yang pertama atau aspek yang wonder. menjelaskan Aspek dan wonder membahas ini tentang filsafat. mempelajari filsafat karena adanya Yang pertama, rasa kagum, aspek takjub, wonder. heran, yang akhirnya menimbulkan Aspek pengetahuan wonder ini ini pertanyaan membahas filsafat atas suatu yang terjadi. karena adanya rasa Nah, kagum, dalam aspek wonder, rasa filsafat takjub, itu ketika rasa heran kita. Nah, ketika ada sesuatu yang takjub, kita heran, dengar atau maka akhirnya ada sesuatu akan masalah yang menimbulkan terjadi, kita akan mencari tahu. Nah, kenapa ya kita harus mencari suatu tahu? pertanyaan Karena atas ada kecenderungan sesuatu yang di dalam terjadi. diri kita, dan karena ada rasa ingin tahu, apa sih masalah itu, apa sih isi masalah itu, dan apa yang terjadi dalam masalah itu. Nah, hal itu terjadi karena ada kecenderungan memiliki peran antara penting manusia dalam filsafat. dengan masalah tersebut. Manusia secara kodrati memiliki kecenderungan Nah, untuk rasa mencari ingin tahu, tahu, takjub, atau dan heran memiliki peran penting harus dalam filsafat. harus mengetahui. Nah, Apa manusia yang belum secara diketahui, kodrati dia memiliki harus kecenderungan tahu untuk mencari tahu apa yang supaya- belum supaya diketahui. dia ketahui. Rasa ingin Mengapa tahu hal ini terjadi? juga dapat mendorong Karena kita di dalam mempelajari filsafat itu untuk adanya mempertanya-tanya atau kecenderungan meragukan misalnya pengetahuan yang yang telah dia belum tahu ada, pada saat ini, dan mencari harus pemahaman yang mencari lebih tahu. dalam tentang Dia harus dunia di sekitar kita. Nah, ini seperti yang saya jelaskan seseorang tadi, filsuf ketika atau masalah yang itu sudah kita dengar dan kita memahami harus mencari tentang tahu. filsafat Kenapa kita tersebut. mencari tahu? Supaya kita tahu Sehingga apa itu isi yang masalah. dia belum ketahui, dia bisa ketahui. Nah, dan juga karena kita sudah belajar Rasa ingin filsafat, tahu makanya ini kita juga dapat makanya mendorong filsafat kita mendorong kita untuk harus bertanya, harus mencari tahu apa yang terjadi atau dalam, bisa saja kita meragukan atau apa pengetahuan yang menjadi penyebab sudah sehingga ada di masalah dalam itu diri terjadi. kita. Nah, inilah Atau yang apa yang kita ketahui, yang kita dimaksud masih dalam aspek wonder. ragu-ragu atau Nah, belum aspek yang kedua adalah percaya aspek apa yang wisdom atau sudah kebijaksanaan. ketahui. Nah, tadi juga Hal itu saya terjadi sudah membahas tentang aspek ini karena kita mempunyai sudah rasa menyinggung ingin tentang tahu aspek sebenarnya wonder, ini masalah wisdom apa yang atau terjadi kebijaksanaan. di Nah, dunia. kebijaksanaan itu dalam Atau apa yang pengetahuan menjadi atau melakukan pekerjaan sebagai tanggung jawab kita tantangan dalam sangat dunia ini penting. bagi kehidupan kita. Nah, aspek wisdom atau kebijaksanaan
Mempelajari filsafat karena mencari esensi dari sesuatu, mencari kebenaran dan mencintai kebijaksanaan. Pemahaman yang lebih dalam Nah, tentang dalam dunia hal itu, di sekitar pencarian esensi yang dimaksud adalah filsafat melibatkan upaya untuk tantangan-tantangan yang ada memahami esensi dari di sekeliling sesuatu, kita. baik itu konsep, Inilah fenomena, atau realitas. filsafat Terus, dalam aspek modern. Pencarian kebenaran Terus yang filsafat. kedua, Pencarian kebenaran saya akan menggunakan filsafat menggunakan aspek alat-alat wisdom logika, atau dalam rasionalitas, dan bahasa pemikiran latinnya kritis kebijaksanaan. untuk mempertanyakan Dalam aspek ini mempelajari keyakinan filsafat yang karena ada dan mencari esensi pemahaman dari yang lebih akurat sesuatu. tentang dunia ini. mencari Dalam kebenaran pencarian dan kebenaran mencintai kebijaksanaan. pencarian kebenaran juga, filsafat itu tidak sembarang menggunakan alat-alat. Dia menggunakan alat logika atau pikiran. Ada beberapa yang harus Kenapa harus kita menggunakan pelajari. pikiran? Yang Karena pertama, kita harus perlu mengetahui pencarian bahwa esensi apakah itu kebenaran filsafat yang kita melibatkan pelajari upaya untuk memahami benar-benar esensi dari Tuhan atau yang baik. bukan. Sesuatu Hal itu baik itu konsep, karena fenomena, banyak kebenaran-kebenaran atau realitas. yang Yang datang, kedua, tetapi kebenaran tersebut kebenaran. bisa saja datangnya dari Filsafat menggunakan bukan dari alat-alat Tuhan. logika Nah, artinya maksudnya kalau yang kebenaran yang rasionalitas, datang dari Tuhan dan itu pemikiran kritis ketika untuk apa yang dia mempertanyakan sampaikan keyakinan dia mewujudkan di dalam kehidupannya sehari-hari. dan Tetapi mencari kalau kebenaran pemahaman yang bukan dari lebih Tuhan, baik, akurat tentang dunia. apa yang dia sampaikan, Cinta akan misalnya dia kebijaksanaan. sampaikan masyarakat atau jemaat harus setiap hari berdoa, harus setiap hari mempunyai waktu doa untuk dan memiliki pengalaman, melakukan pengetahuan, doa dan pagi, penilaian yang baik siang, dalam malam, menghadapi dan juga doa lain-lain. kita Tetapi sehari-hari. dia hanya bisa melakukan Nah, kalau dia kita hanya bisa tidak menyampaikan saja, punya tetapi tidak ada dalam perbuatannya. kemampuan atau Terus pengalaman pengetahuan cinta akan untuk kebijaksanaan. menilai Kebijaksanaan di sini yang baik mengacu dalam pada kehidupan kita kemampuan sehari-hari, untuk memiliki maka pengalaman, otomatis hidup pengetahuan, kita dan penilaian yang baik dalam akan menghadapi berlaku kehidupan dengan sehari-hari. sewenang-wenangnya Jadi dan cinta akan kebijaksanaan itu kita sangat tidak penting lagi dalam hidup ilmu dalam filsafat, kehendak Allah. karena Nah, dalam ketika kita karena sudah itu, cinta kita kebijaksanaan, harus bisa kita tidak menilai sembarang lagi untuk hidup kita ke depan ini melakukan atau kita sesuatu sudah atau bisa menilai mempunyai gambaran sesuatu. Kita harus hidup mencari saya tahu harus apa yang seperti ini. harus Hidup kita saya lakukan dan harus apakah hidup itu yang dalam kita lakukan benar. Ada juga Kita pengembangan harus diri. bisa menentukan Mempelajari cara filsafat hidup kita dapat menjadi baik, proses pengembangan supaya diri kita yang melibatkan menjadi pemahaman teladan yang bagi lebih orang baik lain tentang dan menjadi diri sendiri, terang nilai-nilai, dimanapun dan tujuan hidup kita yang berada. bermakna dan bertanggung jawab. Yang Nah, inilah kenapa saya bilang dari awal tadi bahwa mempelajari filsafat itu sangat penting, karena dengan kita mempelajari filsafat kita bisa mengetahui bahwa filsafat juga tujuan hidup kita mempelajari itu tentang apa. Nah, kita Yang bisa keempat, mengetahui juga bahwa perilaku kita filsafat juga masih ada yang mempelajari salah tentang atau masih ada yang pengembangan harus diperbaiki. Nah, jadi Mempelajari filsafat ini sangat juga berguna dapat menjadi bagi proses kehidupan pengembangan diri seseorang. yang melibatkan Kenapa saya pemahaman katakan sangat yang berguna? lebih baik tentang diri Dia sendiri bisa menerapkan nilai-nilai nilai-nilai yang benar dan dan tujuan untuk hidup dan nilai-nilai itu yang bisa bermakna dan dilakukan penuh setiap bertanggung hari jawab. dan berguna Nah, inilah untuk membangun kehidupan tujuan yang utama baik, kenapa dan juga kita harus mempelajari hidupnya filsafat. bisa mempunyai Karena tujuan yang dengan benar. kita Misalnya mempelajari filsafat itu sendiri, saya ambil sedikit contoh. Saya kita dapat mengembangkan sebelum saya belajar kita, ini kebenaran cara atau pemikiran mendengar kita, cara pemahaman kebenaran kita, yang sesungguhnya, atau dapat sebelum saya berkembang belajar filsafat ini, ketika kita saya masih belajar bingung-bingung dengan sungguh-sungguh bahwa tujuan hidup saya itu filsafat apa, tersebut. dan Karena itu saya hidup kita ini perlu untuk untuk memahami melakukan itu apa. filsafat. Tetapi
ketika saya sudah belajar kebenaran atau dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen, saya bisa tahu bahwa tujuan hidup saya itu hanya satu, yaitu hanya kepada Tuhan. Keberadaan Tuhan, etika dan keadilan. Nah, ada juga pertanyaan eksistensial. Kita dapat Filsafat seringkali mengajukan atau pertanyaan-pertanyaan mengerti pertanyaan ini eksistensial tentang apabila makna hidup, kebenaran mempelajari Tuhan, filsafat. etika, dan keadilan. Dengan kita mempelajari filsafat, Mempelajari filsafat juga maka dapat kita akan membantu memperoleh seseorang dalam jawaban menghadapi yang lebih pertanyaan tepat ini dan atau yang mengacu jawaban memuaskan yang lebih memuaskan. untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ketiga, eksistensial dalam ini beberapa aspek tadi ini sebenarnya saya pertanyaan-pertanyaan masuk dalam aspek kehidupan yang ketiga, sehari-hari yaitu seseorang. aspek Nah, truth terus yang atau ketiga, kebenaran. aspek truth atau Dalam kebenaran. aspek truth atau kebenaran, Di dalam aspek filsafat truth adalah atau ilmu kebenaran, yang mempertimbangkan filsafat adalah ilmu yang kebenaran mempertimbangkan yang kebenaran-kebenaran yang hakiki atau yang hakiki pada kebenaran-kebenaran yang dalam benar-benar filsafat, nyata kebenaran atau dianggap yang sebagai benar-benar sesuatu dilakukan oleh dan seseorang. pasti, yang Nah, dalam tidak filsafat dapat kebenaran diragukan lagi. dianggap sebagai suatu yang mutlak dan pasti. Dalam filsafat juga Nah, dalam filsafat kita bisa tahu kebenaran itu bahwa dianggap kebenaran nilai-nilai yang pasti atau mutlak. tidak Nah, bisa kenapa diubah bisa begitu? atau Karena dengan tidak adanya boleh kebenaran diragukan. itu Karena apa? bisa kita Kebenaran memperbaiki itu hidup sendiri kita. dan Nah, sangat itu sudah makanya filsafat menyatakan bahwa Allah mengilhamkan bahwa sendiri, dia sudah mempunyai filsafat ini Nah, menyampaikan dia bahwa akan kebenaran tersebut, itu dia salah akan satu hal yang menggenapi. mutlak dan pasti di dalam hidup kita. Nah, yang tidak dapat dilakukan, ini kebenaran yang tidak dapat dilakukan lagi. Nah, filsafat Filsafat juga upaya untuk mencari pemahaman yang lebih baik dalam yang lebih atau dalam tentang dunia dan keberadaan manusia melalui refleksi, analisis, dan pemikiran kritis seseorang. dan Terus yang keempat, pemikiran proses kritis. yang dinamis. Inilah Nah, aspek dalam yang proses ketiga. yang dinamis ini mempelajari filsafat Sekarang berawal saya akan dari proses masuk pada aspek dari yang runtukan keempat. konflik, opini-opini, Yang keempat, dan terus-menerus proses yang sampai memperoleh jawaban Mempelajari yang memuaskan filsafat atau berawal dari sampai proses memperoleh dari runtukan tujuan yang konflik opini-opini sudah pasti atau dan yang terus-menerus tepat. sampai memperoleh jawaban yang Sekianlah hasil pembahasan materi saya. dari saya dalam mempelajari. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Imelda Sara Taneo yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah filsafat pendidikan agama Kristen. Saya sangat berterima kasih dengan saya mempelajari tentang materi filsafat pendidikan agama Kristen. Dan kita Saya tidak bisa mengetahui bisa bahwa mengambil keputusan filsafat yang dengan tidak belajar tepat filsafat itu sangat penting dan juga dalam kehidupan seseorang, kita dan juga bisa dengan mengetahui belajar filsafat dapat apa merubah itu hidup kita filsafat atau dan karakter bagaimana belum pentingnya benar di dalam kehidupan dengan kita adanya sehari-hari. filsafat atau dengan mempelajari Sekianlah filsafat hasil karakter bisa pemaparan diperbaiki. materi saya Salam atau dan terima penjelasan kasih. dari saya. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss